Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum, kita memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan pada kita semuanya. Dan tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Di kesempatan pagi hari ini kita akan kembali menghadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah bersama guru kita Ustadz Dr. Erwani Tarmizi MA Hafidhullah Ta'ala, dari pembahasan kitab Zadul Mustaqni yang insya Allah akan dipaparkan lebih lengkap nanti oleh Ustadz secara langsung. Kemudian untuk Anda yang ingin bertanya bisa menghubungi nomor kami di 0218236543 via telepon atau melalui pesan singkat di 0819896543. Baiklah, kita akan segera memulai kajian ini. Kepada Ustaz kami persilakan. Falyatafadhal mazkura Ustaz. Jazakallahu khair ya akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Roja TV dan para pendengar dari Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang muamalat dari kitab fikih al-mazhab Hambali, yaitu Zadul Mustaqni' yang dikarang oleh Syekh Al-Muwaffaq Ibn Qudamah, dan banyak syarahannya. Di antara syarahan ulama yang muasir atau ulama kontemporer adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, punya syarah dinamakan dengan Al-Mumti' Syarh Zadul Mustaqni'. Insyaallah kita lanjutkan di mana muallif setelah menjelaskan definisi jual beli, ya, kemudian sekarang beliau melanjutkan tentang syarat-syarat sahnya jual beli. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa yushtaratu at-taradi minhuma fala yasihhu min mukrahin bila haqqin. Al-mu'allif berkata, syarat sahnya sebuah jual beli adanya saling ridho antara dua yang berakad. Penjual ridho menjual barangnya, pembeli ridho membeli barang tersebut. Fala yasihhu min mukrahin bila haqqin. Maka tidak sah, karena ini syarat, bila tidak terpenuhi maka tidak sah jual beli yang terjadi pada orang yang terpaksa. Dipaksa dia menjual tanahnya, atau dipaksa dia untuk membeli barang dari orang lain. Dan ini subhanallah, sebagian pasar di kota-kota di Indonesia ada hal seperti ini. Dipaksa orang untuk menaiki jasa sebuah kendaraan bus, nanti dipaksa dia bayar sekehendaknya. Sebagian pasar lagi dipaksa dia untuk membeli barang dengan harga yang tidak masuk akal. Ya, ini tidak sah. Dampak dari ketidaksahan ini, tidak halal uang yang diterima oleh si penjual. Karena akalnya tidak sah. Bagi pembeli bagaimana? Tidak sah juga dia terima barang, tidak sah. Akan tetapi status dia terzalimi. Maka barang ini berapa nilainya, segitu sah. Sisa yang dia, kalau dan biasanya dia dirugikan, apa boleh buat? Wallahu ta'ala. Illa min mukrahin bila haqqin, yang dipaksa dengan tanpa ada hak. Apakah ada pemaksaan dengan untuk yang hak? Ada. Ari umpamanya butuh dana, pinjam dana ke saya 10 juta. Ustaz, anak butuh dana cepat 10 juta. Anak ada tanah sih
untuk jaminan. Kalau saya nggak mampu bayar. Baik. Itu Anda butuhnya sebulan lagi hari. Bisa tuh bayar insya Allah. Kalau nggak jual itu tanah saya. Ya. Baik. Saya serahkan dana 10 juta. Berlalu 1 bulan, Ari belum sanggup bayar. Lalu saya katakan, masih ingat janji Hari? Rumah saya jual ya. Wah, lalu saya mau tinggal di mana Ustaz? Ya. Saya mau tinggal di mana Ustaz? Saya nggak tahu untuk tinggal di mana. Jelas rumah dijual. Oh nggak bisa Ustaz kalau gitu. Masa Ustaz nggak tega sama saya segala macam? Antum nggak rela kan? Berarti kalau saya jual rumahnya, ini boleh dipaksa. Karena dengan hak saya 10 juta tadi. Ini yang dimaksud dengan mu'allif bila hak. Termasuk dalam hal ini untuk yang hak dipaksa oleh pihak yang berwenang. Seperti pemerintah ingin membuat jalan, lebaran jalan, atau membuat jalan tol, atau membuat jalan baru yang akan mengambil tanah-tanah sebagian masyarakat. Ya. Tanah itu bukan diambil gratis, dibayar dan diganti. Gantinya terkadang malah untung, bukan ganti rugi. Terkadang malah untung, bukan ganti rugi. Sebahagiannya tidak mau menjual karena pengen untung lebih besar lagi. Ketamakan akan dunia mengantarkan dia untuk hal tersebut. Sebagian memang karena memang diganti oleh beberapa pihak dengan cara yang tidak adil. Ya. Tidak mau menjual dia. Bila diganti dengan cara yang adil, ya, si pemilik tanah mau tidak mau harus menjual tanahnya dengan cara paksa. Dan ini sah karena untuk kepentingan umum. Ini diriwayatkan dalam tarikh Madinah wa Makkah, di mana di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar memperlebar Masjidil Haram. Karena dahulu Hajar Ismail, Makam Ibrahim. Itu antara Makam Ibrahim dengan Ka'bah dekat sekali. Dan itu titik mematikan. Dan dipindahkan oleh Umar jauh ke belakang, kemudian masjid diperlebar lagi dengan luas. Akan tetapi, siapa yang mau menjual tanahnya di tanah haram? Saya tinggal depan Masjidil Haram, rumah saya. Allahu Akbar, langsung jalan kaki nyampai. 2 langkah, 3 langkah nyampai. Sekarang mau dijual tinggal jauh, kan nggak ada orang menjual sekitar sini. Kalau penjual dengan harga yang mahal, maka nggak ada yang mau menjualnya kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Apa kata Umar? Kalian mau jual atau tidak, tetap rumah kalian saya hancurkan dan saya bangun Masjidil Haram di atasnya. Karena itu kemaslahatan umum. Mati orang ya, akhi. Antum sekalian lihat sekarang, perluasan berapa puluh kali sudah Masjidil Haram, tetap penuh dan sesak dan membahayakan nyawa. Padahal subhanallah tausiah Malik Abdullah, subhanallah luar biasa besar ya. Tapi tetap karena Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ini adalah tempat yang dirindui dan dicintai oleh setiap muslim untuk melakukan ibadah di sana. Tidak mau mereka jual. Kata Umar, kalian tidak mau, tetap rumah kalian saya hancurkan, kemudian saya bikin Masjidil Haram di atasnya, uang penggantiannya saya taruh di Ka'bah. Gak mau kalian ambil, silahkan, itu buat kaum muslimin. Apa yang terjadi? Mereka memang tidak mau ambil uangnya, kemudian pindah cari yang lain. Karena itu kemaslahatan muslim. Ini boleh dipaksa. Di masa Utsman bin Affan radhiyallahu taala, ketika Masjid Nabawi juga ingin beliau perluas, terjadi hal yang sama. Mereka nggak mau menjual dan demo malah. Lalu kata Utsman kepada mereka, kalian melihat bahwa aku adalah orang yang santun. Dahulu di masa Umar kalian tidak ada berani yang demo. Nggak mau jual ya tapi nggak berani demo kan. Di masa saya kalian demo, saya penjarakan kalian seluruhnya. Subhanallah.
Ya, pemimpin harus begitu ya. Iya. Ada masanya dia Tegas ya saja. tegas sekali, walaupun dia seorang yang lunak lembut seperti Utsman. Utsman seorang yang pemalu, yang sungkanan, ya, bahkan Rasulullah pun sungkan dengan Utsman, pemalunya. Sifat pemalunya ini berhadapan dengan yang hak, nggak malu lagi, dia menjadi orang yang garang seperti Umar. Saya penjarakan kalian, penjara mereka yang nggak mau jual rumahnya. Tetap dibangun Masjid Nabawi di sana dan dipenjara. Karena antum lihat ketika umroh hari, yang Masjid Nabawi itu berapa luasnya? Kecil sekali kan? Itu yang dari ada yang karpet coklat itu yang apa namanya? Baina mimbari wa baiti Raudatun riyadhil jannah, Raudhah. Itu Masjid Rasulullah SAW cuma paling 20 kali 10. 20 kali 10, untuk orang Al-Barkah aja sempit sudah. Apalagi orang di seluruh dunia sekarang datang ke sana. Makanya Utsman mengambil kebijakan yang keras sekali. Dipenjarakan. Kemudian sebagian sahabat senior meminta kepada Utsman untuk mengeluarkan mereka dari penjara. Memberikan syafaat. Baru Utsman mengeluarkan mereka dari penjara. Ini memaksa dengan cara yang hak, boleh. Ya. Antum melihat umpamanya jalanan di Jabodetabek, Jakarta khususnya, begitu sempitnya. Begitu sempitnya. Ketika ini perlebar, lama, diskusi lama, masalah tanah. Ya. Dan Alhamdulillah di Saudi Arabia saya masih lihat subhanallah. Perluasan Mekah, Masjidil Haram, Tausiah Mari Abdullah kemarin, itu saya haji pertama tahun 1990, 2000 saya haji pertama kalau tidak salah. Itu di sana masih ada hotel Sofia atau hotel apa yang hotel besar, Sheraton masih ada. Sekarang rata semuanya, tanpa ada yang demo satupun. Itu peninggalan dari Umar. Kalau Umar dulu belelo atau ya udah kasihan begini, sampai sekarang belelo terus nggak bakal terjadi itu. Tapi mulai dari Umar tegas, sekarang para penguasa di sana ingin tegas nggak ada masalah. Ada contohnya dari Umar dan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhuma. Ya, fadhal ya Syekh. Tayyib Ustaz, barakallahu fiik. Allah barik fiik. Dan ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum, silahkan. Bagi Anda yang ingin bertanya, kami tunggu di 0218236543 via telepon atau di 0819896543 via pesan singkat. Kami bacakan terlebih dahulu pesan singkat yang telah masuk, Ustaz. Pertanyaan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Umu Muti di Tangerang yang bertanya, Ustadz, apakah bangunan rumah atau toko yang dibangun di atas tanah pemerintah milik Departemen Irigasi yang dimiliki Bapak yang sudah meninggal juga termasuk harta waris? Sampai saat ini bangunan tersebut dapat digunakan dan diperjualbelikan sampai Departemen Irigasi membutuhkan. Pertama, butuh tidak butuh membangun di atas tanah, walaupun dianggap tanah pemerintah, ini sesuatu hal yang dilarang dalam agama Allah SWT. Termasuk ini bagian dari merampas hak. Bahkan itu punya pemerintah. Pemerintah kan punya kita kan rakyat juga. Punya kita bagaimana? Anda hanya punya 1/250 juta. Karena itu punya semua kaum muslimin, semua warga negara Indonesia. Ketika Anda mengambilnya, berarti Anda mengambil hak sisa penduduk Indonesia. Ini kezaliman seperti ini lebih berat. Dinamakan dalam Islam dengan ghulul. Bagian dari korupsi ini. Jadi jangan Anda pikir yang korupsi hanya orang yang para pejabat, para berdasi, orang-orang yang tinggal di tanah pemerintahan begitu enak dan nyamannya, sama dia korupsi juga. Berarti ini bukan waris ya, Ustaz? Sebentar. Perbuatan bapak orang tuanya ini berbahaya. Hendaklah mereka bertobat kepada Allah. Apa solusinya? Solusinya adalah jual rumah ke Departemen Irigasi kalau mereka mau. Bangunannya doang dijual. Untuk lepas dari menginjakan tanah yang zalim dengan cara zalim. Kalau mereka tidak mau, ya, bongkar rumahnya dan ambil materialnya dijual.
Jangan jual lagi pilih yang lain karena Anda membantu menzalimi dia, karena Anda penzalim yang pertama. Semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita akan agamanya. Banyak orang yang tidak sadar akan hal ini. Ada yang mengambil jalan di pinggir rumah di pinggir rel. Iya. Banyak sekali. Ini membahayakan dia dan membahayakan kaum muslimin yang berada di atas kereta api tadi. Ya. Dan sebuah perbuatan besar dosanya ini mengganggu kemaslahatan orang banyak dan nyawa orang banyak. Wabillahi taufik. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya kami bacakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Muhammad dari Inhil Riau. Ya. Bolehkah kita membeli rumah yang masih ada angsuran pinjaman sama bank? Apakah riba hukumnya kalau kita membelinya dengan melanjutkan uang angsuran pinjaman ke bank tersebut, Ustaz? Over nih, Ustaz ya. Allah barik fiik. Kalau over kredit berarti berpindah sekarang Anda yang melanjutkan angsurannya. Angsuran dan akadnya. Di mana di sana ada akad dan akad terlambatan yang merupakan pokok inti riba. Maka berpindah ribanya kepada Anda. Kalau Anda mau, ada caranya. Pertama, suruh dia melunasi dulu. Dia kalau saya lunasi kan ada uang kredit, saya jual. Ya udah. Saya bayar berapa sisanya? Dia bilang kesekian. Saya bayar sisanya sebagai DP. Lunasi oleh Anda, saya itu jual kepada saya. Saya bayar dengan sisanya. Tapi sisanya ini bayar dengan saya dengan cara nyicil. Saya bayar dengan cara nyicil. Anda jual lebih mahal tidak ada masalah. Jelasin ya hari. Jelas. Alhamdulillah dengan ini saya dapatkan rumah di sekitar sini. Alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya. Uang infak untuk anak yatim dan fakir miskin bolehkah disimpan di koperasi simpan pinjam dengan bunga 1% per tahun? Disimpan dengan tujuan agar di akhir tahun uang tersebut mendapatkan SHU dan menjaga uang tersebut menjelang dibagi pada bulan puasa. Apa hukumnya melakukan hal tersebut, Ustaz? Terima kasih. Ini adalah perampokan. Perampokan, Ustaz. Hukumnya perampokan dan penjara anak fakir miskin. Coba hari pikir. Orang berinfak untuk fakir miskin. Lalu ditahan selama 1 tahun. Iya, langsung dibagikan sana. Kalau ada yang butuh, ada yang kelaparan, antum tanggung jawab di dunia akhirat. Mati dia tanggung jawab di dunia akhirat. Anda mau hari gaji Anda saya tahan selama 1 tahun? Tidak mau, Ustaz. Bilang kepada yang nahan tadi, Anda mau gaji Anda saya tahan 1 tahun. Nanti setelah 1 tahun bulan Ramadan, saya kasih kepada Anda dengan acara di hadapan orang ramai. Apa Anda menahan hak orang lain? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah assalamualaikum dari sebuah salat berjamaah, buru-buru beliau masuk ke rumahnya, melangkahi para sahabat. Para sahabat terheran, tidak pernah mereka melihat Rasulullah buru-buru seperti ini. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadi saya menerima amanah orang menyerahkan emas sebagai zakatnya. Dan karena saya buru-buru salat tadi belum sempat saya bagi. Saya khawatir ini menahan saya nanti. Makanya saya buru-buru saya bagikan sekarang. Saya bagikan sekarang kata Rasulullah SAW. Apa yang para ulama menjelaskan? Apa yang dimaksud dengan menahan saya? Sebagian para ulama mengatakan menahan beliau nanti di akhirat dia khawatir. Sebagaimana dia menahan anak fakir miskin, khawatir Allah menahan dia menahan Rasulullah SAW di akhirat. Itu Rasulullah takut sebegitunya. Bukan 1 hari, 1 jam nggak cukup, cuma sholat 10 menit. Gak berani Rasulullah. Anda tahan 1 tahun dengan bangga kemudian mengatakan, oh ini uang terkumpul kan? Tanggung jawab dunia akhirat. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kefahaman kepada kita akan agamanya, bukan beragama kepada Allah seenak kita. Allah barik fikum. Jadi sebaiknya dikelola sendiri langsung dibagikan. Bukan dikelola sendiri. Ketika dapat langsung bagian, tidak ada yang tersisa.
Tidak ada, walaupun 1 sen. Kecuali tersisa di masa Rasulullah SAW ada zakat tersisa. Ada. Kapan? Rasulullah telah berikan seluruhnya dan kemudian sudah terpenuhi kebutuhan mereka dan masih ada sisa. Karena memberikan mereka bukan 10.000, 20.000 rupiah, bukan. Tanyakan kebutuhannya setahun berapa. Seperti itu, Ustaz. Kalau sekarang enggak, Ustaz. Ala kadarnya aja, Ustaz. Ala kadarnya itu kalau tidak sedekah, kalau zakat tidak. Karena ada aturannya. Kebutuhan setahun kurangnya berapa? Anda sudah katakan kontrakan saya mampunya bayar setengahnya aja. Buat biaya makan sehari-hari mampu setengahnya. Berapa kekurangannya sebulan? Kayak saya pendapatan saya cuma 2 juta. Kebutuhan kami sekeluarga, kebutuhan pokok 4 juta. Berarti kurang 2 juta. 2 juta kali 12, 24. Kata ambil zakat, ini ambil 24 juta. Kamu sekarang sudah tidak statusnya miskin lagi. 1 sen pun kamu tidak boleh minta zakat dan sedekah. Oh, seperti itu. Seperti itu. Setelah ini diberikan oleh Rasulullah semuanya, masih ada sisa karena zakat banyak. Ini yang baru boleh disimpan. Ini yang baru boleh diinvestasikan. Sepakat Dewan Lembaga Fikih Internasional mengatakan ini baru yang boleh. Tapi masih ada yang fakir miskin. Kontrakannya masih belum tertutupi. Buat makan sehari ini mau sekolah anaknya, bahkan banananya tidak tercukupi. Anda investasikan. Sama dengan saya menahan seperti tadi gaji Anda. Allah barik fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada lembaga-lembaga yang mengelola dana fakir miskin. Ini uang fakir miskin ini bukan uang nenek moyang Anda, bukan uang yayasan Anda. Allah yang mengatakan ini innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Zakat itu milik fakir miskin. Apa arti miliknya? Uang saya. Apa Anda menahan? Amil tidak bertujuan menahan. Rasulullah lihat tadi. 1 jam pun nggak berani nahan Rasulullah. Anda nahan setahun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kaum muslimin yang diberikan amanah untuk mengelola harta kaum fakir miskin ini untuk kebaikan fakir miskin, bukan untuk kebaikan mereka. Allah barik fikum. Terima kasih, Ustaz. Dan ikhwatul Islam, kami berikan kesempatan untuk Anda bertanya langsung via telepon. Sekarang kami tunggu di 0218236543. Sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal, dan dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Silakan, mulai sekarang kami tunggu. Kembali kami himbau untuk mempersiapkan pertanyaan Anda di 0218236543. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa, di mana, mohon maaf? Dengan Abu Royan. Silakan Abu Royan, pertanyaannya. Ada satu kasus mana seorang bapak pertamanya ya, kemudian jelas Abu Royan. Abu Royan diperjelas. Halo? Ya. Ada seorang ayah yang pertamanya meninggal, kemudian kedengaran hari saya nggak kedengaran. Kedengaran, Ustaz. Silakan. Halo? Iya, silakan Pak Abu Royan. Jadi ada seorang bapak yang istri pertamanya sudah meninggal. Istri pertamanya sudah meninggal. Kemudian dia menikah lagi. Kemudian dia membeli rumah atas dari harta dia sendiri 100%. Kemudian atas harta itu 50% dihibahkan ke istri yang baru. Istri yang baru, Pak? Iya, gitu. Tapi menikahnya setelah istri yang pertama meninggal ya. Terus? Kemudian istri yang kedua meninggal. Istri meninggal yang dihibahkan tadi? Nah, ya, meninggal. Masing-masing mempunyai anak sendiri. Jadi dari sang bapak punya anak sendiri, dari sang ibu punya anak sendiri. Kemudian keduanya tidak punya anak. Istri yang kedua nggak punya anak. Ya, dari yang kedua tidak punya anak. Yang pertama punya anak. Jadi si bapak punya anak dari istri yang pertama, si istri yang kedua ini punya anak dari suaminya sendiri. Yang dulu. Tapi saat ini keduanya kemudian tidak punya anak karena sudah cukup. Dari suami yang kedua tidak punya anak. Dari suami yang kedua ini tidak punya anak. Ya itu Pak. Jadi dua-duanya tuh dari suami yang dulu ada anak.
Iya. Kalau istri yang pertama anaknya semuanya dari bapak ini doang. Dari bapaknya aja. Terus gitu. Jadi mereka pertanyaannya berdua apa? tidak punya anak gitu. Pertanyaannya begitu sudah meninggal kan tadi si bapak tadi kan beli rumah 100% atas harta dia sendiri. Tapi kemudian kan dihibahkan 50% saat. Jadi hak miliknya menjadi milik berdua gitu saat. Nah kemudian sang bapak ini karena merasa dia nggak mau punya beban, yang 50% hak istrinya mau ditunaikan warisnya. Apakah itu Bapak ini masih hidup? Masih. Tidak ada waris, masih hidup, mati dulu dia. Ya, kan 50% hartanya dihibahkan ke istrinya, Ustaz. Iya, 50% lagi. Jadi rumahnya itu dia beli rumah setelah mereka nikah berdua. Iya, 50% lagi mau diapain dia? Ya, maksud dia tuh dia mungkin jual rumahnya 50%. 50% nilai itulah dijadikan waris sang istri. Ke siapa? Ke anak-anak istrinya. Tapi dia masih hidup kan ya? Bapaknya masih hidup, tapi istri sudah meninggal. Tidak. Maaf. Istri kedua ini meninggal? Meninggal. Masya Allah. Istri kedua meninggal berarti hak waris 50% istri kedua ini akan dicairkan. Cairkan. Bapak ini begitu. Walaupun hartanya 100% punya dia waktu itu. Kan sudah dihibahkan, enggak, bukan 100%, sudah dihibahkan. Sudah dihibahkan. Ya. Nah, dengan demikian, suami dapat 1/4. 1/4 ya. 3/4 anak dari istri kedua tadi, baik dari suami ini atau suami sebelumnya, berapa orang? Dari yang suami ini nggak punya anak. Ya, dari suami sebelumnya dia 2 perempuan. 2 perempuan, laki-laki tidak ada? Tidak ada. Maka 2/3 adalah milik anak 2 perempuan tadi, mereka bagi rata. Sepertiganya lagi, istri yang keduanya ini orang tuanya masih ada atau sudah meninggal? Sudah meninggal, Ustaz. Punya saudara dia saudari? Punya kakak 1 perempuan, adik laki 1, perempuan 1. Jadi 3. Ya udah, itu untuk kakak adik laki-laki 2 berarti? Laki-laki 1, perempuan 2. Laki-laki 1, perempuan 2, ya kan? Ya. Maka dibagi 2 tambah 2, 4. Sisanya tadi, yaitu 1/3 dibagi 4. 2/4 milik saudara laki-laki, 1/4 saudari perempuan. Selesai, alhamdulillah. Selesai gitu. Jadi habis Ustaz ya? Tidak tersisa berarti kalau gitu Ustaz ya, karena sepertiga hitungan saya tadi habis, nggak tahu hitungan antum. Habis. Habis saya, alhamdulillah. Baik Ustaz. Dan mengenai mekanismenya, boleh nggak sih itu proses hibah itu dibeli oleh salah satu anaknya Ustaz? Salah satu anaknya beli? Salah satu anaknya membeli 50% itu boleh nggak Ustaz? Boleh. Untuk ditunaikan aja nilai uangnya dengan proses jual beli sesuai dengan aturan yang berlaku. Dia yang memberikan ganti ruginya kepada hak-hak yang saudaranya yang lain. Itu memungkinkan Ustaz ya? Boleh. Oke, makasih Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Royan, terima kasih atas pertanyaannya dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Berikutnya masih kami berikan kesempatan untuk Anda bertanya di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa? Di mana mohon maaf? Di Pekanbaru, Ibu Ir. Ibu Ir. Silakan. Iya, Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ini maaf Pak Ustadz, mau ini di luar tema. Kan kita di rumah Pak Ustadz ya, lagi kurang sehat. Tapi kita mau sholat fajar. Apa? Mau sholat fajar. Sedangkan di sholat fajar, itu di musola atau masjid udah azan dan qomat, udah melakukan sholat subuh kan Pak Ustadz. Sedangkan kita di rumah gitu Pak Ustadz, udah subuh di musola, itu boleh kita ngerjakan sholat fajar Pak Ustadz? Cukup Ibu? Ya, terima kasih atas pertanyaan, ditunggu jawaban dari Ustadz. Iya, ini juga Pak Ustadz, kebetulan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Iya. Saya ini dalam keadaan kurang sehat Pak Ustadz. Mohon doa dari Pak Ustadz yang kasih seluruh penyakit. Minta doa dari Pak Ustadz. Ya. Cukup Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum.
Adapun pertanyaan Ibu tidak berkenan dengan muamalat, sebaiknya mungkin nanti ditanyakan ke Ustaz yang lain. Iya. Fadhal ya. Ya Ibu, kami himbau untuk Ibu nanti bertanya lagi di kajian-kajian ilmiah yang berikutnya. Ya, silakan kembali kami buka untuk Anda yang bertanya seperihal muamalat di 0218236543. Halo. Belum tersambung. Kami himbau untuk pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan berkesesuaian dengan apa yang Ustadz bahas di kesempatan pagi hari ini. Halo. Assalamualaikum. Silakan, halo. Belum masuk Ustadz. Kami tunggu kembali di 0218236543. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silahkan kami tunggu di kesempatan pagi hari ini. Halo. Halo. Silakan, assalamualaikum. Kita akan bacakan saja Ustaz pesan singkat yang sudah banyak masuk ini Ustaz. Ya. Dari hamba Allah di Kepayuran yang bertanya Ustaz, apakah kita boleh menerima pinjaman modal usaha dari seseorang non-muslim, kemudian setiap bulan dilakukan bagi hasil dari keuntungan dengan persentase yang disepakati bersama. Lalu di tahun kedua kita mencicil pengembalian modal orang tersebut. Syukran jazakallah khairan Ustaz. Allah barik fiikum. Ya. Bermuamalat dengan non muslim boleh. Boleh. Ya. Rasulullah SAW dalam berniaga dia bersyarikat dengan salah seorang kafir di waktu itu. Dia mengatakan ni'mas syariku anta la tudarini wa ma tumarini. Kau adalah teman syirkah yang sangat bagus sekali. Ya. Dan alhamdulillah dari masa ke masa ini terjadi. Ya. Bank syariah terbesar di dunia seperti Bank Rajihi, ada nggak saham orang kafir? Pasti ada orang yang beli saham, kan sahamnya dijual di bursa internasional. Pasti ada kan, nggak dinyatakan harus non muslim atau non muslim, tidak. Ya. Itu syaratnya. Dengan syarat teman syirkah ini mau tunduk dengan hukum syariat Allah. Bapaknya kita berdua bersyirkah. Anda muslim, saya Anda muslim, saya muslim. Mungkin ada dengan orang lain, dia non muslim, kita muslim. Kita mengatakan Anda dalam agama Anda kan tidak ada aturan tertentu dalam berbisnis bermuamalat. Kalau agama saya ada. Saya siap menjadi mitra bisnis Anda, kita bisnis bersama dengan modal kita kumpulkan, kita putar bersama dengan syarat kamu tidak boleh memutarnya dengan cara yang diharamkan syariat saya. Jangan kamu beli barang-barang diharamkan agama Allah seperti khamar, babi, rokok. Jangan. Jangan kamu berikan pinjaman dengan cara riba, jangan. Buat aturan ini. Kalau Anda mau siap, mari kita jalan berbarengan. Ya, kalau Anda tidak siap, saya juga tidak siap. Harta saya dikotori dengan perbuatan maksiat kepada Tuhan Rabb saya. Biasanya mereka mau. Ya, biasanya mereka mau. Karena mereka tidak ada aturan dalam agamanya. Din kita yang punya aturan yang cukup dan lengkap. Ini. Bila ini dia setujui, ya, bila ini dia setujui, mulai, nggak ada masalah. Dia menyerahkan modal. Baik kita mengolah atau modal kita juga ada. Ya. Kesepakatan keuntungan setiap bulan kita hitung berapa keuntungan real. Kesepakatan dari awal 50 buat milik modal, 50 buat saya. Kemudian kedepannya umpamanya setelah 1 tahun atau berapa kita punya dana untuk mandiri sendiri, ya, bukan mengembalikan modal namanya. Ya. Saya katakan umpamanya saya ingin menambah modal saya dan ingin mengurangi modal Anda. Kalau tadi modalnya adalah perbandingannya, umpamanya 10% saya, 90% orang itu. Nah sekarang nggak, saya ingin 50% modal saya, saham saya 50% saham Anda. Ya udah setuju dia. Bukan saya kembalikan nominal uang dia di waktu itu berapa, tapi lihat aset usaha ini sekarang. Kalau sedang tinggi dia, enak aja yang kembalikan uang saya. Dulu saya serahkan 100 juta, sekarang asetnya 1 miliar. 1 miliar. Di mana umpamanya saham Anda kan 90%. Saham saya tadi adalah
10% kan ya? Berarti 900 juta milik Anda, kemudian 100 juta milik saya. Kemudian ingin saya kembalikan tadi cuma 100 juta. Ya rugi. Ini zalim. Dan sebaliknya, kalau saya ingin mengembalikan saham Anda, lihat di waktu itu aset berapa. Anda turun dari 100 juta, turun menjadi 50 juta. Saham saya 10% tadi, berarti cuma 5 juta. Saham Anda yang 90% tadi menjadi 45 juta. Nih, saya beli saham Anda yang 45 juta. Atau yang tadi nih, saya beli saham Anda yang 90% tadi, walaupun di awal Anda menyerahkan cuma 90 juta, tapi sekarang saham asetnya menjadi 1 miliar. Berarti saham Anda 90% itu adalah 900 juta. Ini saya beli sekarang dengan nilai per hari ini. Begitu syaratnya. Kalau saya cuma kembalikan doang saja, itu namanya pinjaman. Jelas Ahari? Jelas, Ustaz. Ini banyak manusia yang tidak mengerti akan syariat Allah yang adil ini. Betul, Ustaz. Sehingga kalau saya cuma kembalikan 90 juta, Anda mau nggak? Enak banget, wong saya lama diputarnya cuma 10 juta. Atau kalau ketika umpamanya rugi, Anda minta kepada saya 100 juta, saya mau nggak? Saya enak banget. Ketika rugi dia dapat keuntungan. Jadi begitu cara menghitungnya ketika ingin melikuidasi dari usaha milik bersama tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Silakan di 0218236543 kami undang kembali untuk Anda yang ingin masih bertanya secara langsung. Halo. Halo, Assalamualaikum. Belum tersambung, kami coba kembali angkat di 0218236543. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan, halo. Belum tersambung Ustaz, kami bacakan dari Ikhwan di Bogor yang bertanya Ustaz. Ana kerja di perkebunan perkebunan buah Ustaz. Dan digaji. Bolehkah ana memakan buahnya tanpa seizin pemilik kebun Ustaz? Allah barik fiik. Wallahu ta'ala alam. Kalau Anda makan buah sekedar di bawah pohon, alhamdulillah dibolehkan. Rasulullah SAW mengatakan pohon kurma berbuah, ya, bagi orang yang ada lewat di sana halal bagi dia ketika jatuh dia makan. Artinya bagi pegawai tadi halal dia makan untuk kebutuhan dia di bawah pohon. Tapi masukinya ke dalam plastik, ke dalam keranjang, dibawa pulang, ini hukumnya haram. Kecuali Anda minta izin kepada pemilik pohon tadi. Wabillahi taufiq. Nah, Ustaz, masih ada waktu Ustaz? Fadal ya akhi. Satu lagi Ustaz ya. Fadal. Silakan Ukhatul Islam, kami undang Anda ingin bertanya langsung di line telepon 0218236543. Halo. Terputus. Sayang sekali, Anda bisa coba kembali Ukhatul Islam di 0218236543. Kami angkat Anda yang ingin menghubungi kami secara langsung. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana ini? Ini hamba Allah Ibu Fatimah di Sukabumi. Bu Fatimah di Sukabumi, silakan pertanyaannya. Iya, saya seorang ibu. Saya punya anak 7. 7 itu bermasalah dengan polisi, tapi saya sudah mengajari harus ngaji, sholat, jangan ditinggal. Tapi sekarang dia bersalah dengan polisi. Apakah saya terbawa dosa, Pak Ustadz? jelas dari pertanyaannya. Ibu pertanyaannya apa? Mohon maaf. Sepertinya bukan berkenan muamalat. Bu. Iya. Pertanyaannya, saya punya anak. Saya sudah mengajari suruh sholat, ngaji, sholat jangan ditinggal. Tapi dia sekarang bermasalah dengan hukum. Apakah saya terbawa dosa, Pak Ustadz? Baik Ibu. Untuk bisa tanyakan ke Ustadz setelah ini ya. Untuk pertanyaan seperti ini bisa ditanyakan ke Ustadz yang lainnya. Mohon maaf. Dan mungkin kita cukupkan saja. Cukup. Ya, silakan. Ya, semoga apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat dan kita memahami din Allah Subhanahu wa taala muamalat ini yang menyelamatkan kita dari harta-harta yang haram sehingga mendapatkan rezeki yang betul halal yang betul bermanfaat bagi kita dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.